Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa perancangan sistem pemesanan makanan dan minuman yang bernama Order Up. Selanjutnya, anggota dari kelompok 7 ini pertama ada Adam Yusron, saya Joyce Merusiming, dan yang ketiga saya Ardianti. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Oke, untuk lingkup masalah ini, OYU atau Order Up itu merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membantu Uppercut Coffee yang bergerak di bidang kuliner. Nah, OYU ini juga berfungsi sebagai bentuk layanan yang lebih kepada pelanggan Uppercut Coffee melalui aplikasi website dan web service-nya. Dua sistem berbasis web ini akan digunakan untuk melakukan aplikasi layanan delivery order secara online. Pengguna pada bagian ini akan meliputi seluruh pelanggan, baik member maupun pelanggan yang datang langsung ke Uppercut Coffee. Nah, dari deskripsi ini, OYU atau Order Up itu merupakan sebuah web-based system yang dapat diakses oleh user yang terkoneksi melalui jaringan internet. OYU juga memiliki fitur utama, yaitu layanan pemesanan makanan atau kita sebutnya sebagai ordering food, mulai dari pemesan makanan secara online, pembayarannya, dan mendapatkan hasil cetak invoice dari pemesanan yang telah dilakukan. Layanan pemesanan makanan ini secara online melalui aplikasi OYU dapat diakses oleh user tanpa melalui pendaftaran akun. Namun tetap mencantumkan identitas pemesan seperti namanya. Nah, ini lanjutannya. Untuk perancangan implementasi sistem pemesanan makanan dan minuman pada aplikasi ini itu berbasis web, menggunakan bahasa pemrograman PHP, framework-nya CI atau Code Igniter, dan database-nya itu menggunakan MySQL. Aplikasi ini terdiri dari halaman menu, halaman panjang, dan juga halaman invoice. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Oke, baik, selanjutnya merupakan fitur utama perangkat lunak dari sistem OYU. Yang pertama dari kebutuhan fungsional sistemnya. Satu, kode ID-nya F-01 itu pelanggan dapat melihat daftar menu. Kode ID F-02 pelanggan dapat melihat informasi produk. F-03 pelanggan dapat menyimpan data pesanan ke dalam keranjang. F-04 pelanggan dapat melihat data transaksi. F-05 pelanggan dapat melihat hasil cetak laporan atau invoice. F-06 pelanggan dapat melihat data meja yang tersedia. F-07 admin dapat mengecek ketersediaan atau stok barang. F-08 admin dapat mengecek ketersediaan meja. F-09 admin dapat mengelola setiap data menu. F-10 admin dapat mengelola setiap data pesanan pelanggan. F-11 admin dapat mengelola setiap pembelian atau transaksi pelanggan. F-12 sistem dapat menghitung jumlah total pesanan. F-13 sistem dapat menghitung jumlah total harga. F-14 sistem dapat menghitung bila dalam satu hari tidak dilakukan pembayaran, maka pembelian dianggap gagal. Dan terakhir, ada F-15 sistem dapat menampilkan dan membuat file laporan atau index untuk dicetak. Selanjutnya, dari kebutuhan non-fungsional sistem, ini kode ID NF-01 itu sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami. Kode NF-02 sistem dapat dioperasikan dan menampilkan data dengan cepat. Terus ada NF-03 sistem dapat dioperasikan sesuai fungsinya dengan baik. NF-04 sistem dapat diakses dengan perangkat PC atau smartphone. NF-05 sistem dapat diakses menggunakan banyak aplikasi browser.
NF-06, sistem dapat memiliki penyimpanan atau database yang memadai. NF-07, sistem dapat menjamin keamanan data pembeli. Dan NF-08, sistem dapat menampilkan informasi setiap transaksi kepada pelanggan. Slide selanjutnya ini merupakan gambar dari use case diagram sistem OU. Di sini ada aktornya ada dua, yaitu pelanggan dan admin. Dari sisi pelanggan itu ada di sini bisa memasukkan nama dan nomor meja, lalu melihat daftar menu, lalu ada melakukan pemesanan, melakukan konfirmasi pesanan, melakukan transaksi, dan melihat cetak invoice. Kemudian dari sisi adminnya, itu bisa mengelola jenis menu, mengelola data menu, mengelola data meja, mengelola data pesanan, mengelola data transaksi, dan mengelola cetak invoice. Baik, selanjutnya ada definisi aktor. Untuk kodenya ada A01. Di sini aktornya adalah pelanggan. Deskripsinya merupakan aktor yang menggunakan sistem untuk layanan pemesanan makanan ataupun minuman. Dan A02, di sini aktornya adalah admin. Deskripsinya merupakan aktor memiliki hak untuk manage sistem yang meliputi pengaturan daftar menu, pemesanan, serta pengaturan privilege. Selanjutnya ada definisi use case. Pertama, di sini ada use case 1. Use case-nya yaitu memasukkan nama dan nomor meja. Deskripsinya, pelanggan memasukkan identitas berupa nama dan nomor meja yang ditempati. Fitur ID-nya di sini ada fungsional 6, non-fungsional 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya ada use case 2. Di sini melihat daftar menu. Deskripsinya, pelanggan dapat melihat dan memilih daftar menu yang tersedia pada sistem. Untuk kodenya ada fungsional 1 dan non-fungsional 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya ada use case 3, yaitu use case-nya melakukan pemesanan. Di sini deskripsinya, pelanggan melakukan pemesanan dari daftar menu yang telah dipilih dari sistem. Kodenya ada fungsional 1, ada fungsional 2, 3, 12, dan 13. Untuk non-fungsionalnya sendiri ada 1, 2, dan selanjutnya ada 3, 4, 5, dan 6. Baik, selanjutnya ada use case 4, di mana use case-nya itu melakukan konfirmasi pemesanan. Deskripsinya, pelanggan melakukan cek ulang pemesanan dari daftar menu yang telah dipilih dari sistem. Kodenya berupa ada fungsional 13, fungsional 14, dan untuk non-fungsionalnya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya ada use case kelima, yaitu use case-nya melakukan transaksi. Deskripsinya, pelanggan melakukan transaksi pemesanan melalui sistem. Kodenya ada fungsional 4, untuk non-fungsionalnya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, use case ke-6, yaitu melihat cetak invoice. Di sini, deskripsinya, pelanggan bisa melihat hasil cetak invoice dari transaksi yang telah dilakukan. Kodenya ada fungsional 5 dan fungsional 15. Untuk non-fungsionalnya sendiri, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Selanjutnya ada use case 7, yaitu mengelola jenis menu. Di sini deskripsinya yaitu admin dapat mengelola jenis menu yang akan ditampilkan di sistem. Kodenya ada fungsional 9. Untuk non-fungsionalnya sendiri itu ada non-fungsional 1, 2, selanjutnya ada non-fungsional 3, 4, 5, dan 6. Untuk use case yang ke-8, itu ada mengelola data menu. Deskripsinya, admin dapat mengelola data menu yang masih tersedia untuk ditampilkan di sistem. Kodenya ada fungsional 7, 9. Dan untuk non-fungsionalnya sendiri ada non-fungsional 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, use case ke-9 yaitu dapat mengelola data meja.
Di sini deskripsinya admin mengelola data meja yang masih tersedia untuk pelanggan. Kodenya ada fungsional 8 dan non-fungsionalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya use case ke-10 yaitu use case mengelola data pesanan. Deskripsinya ada admin mengelola data pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Kodenya ada fungsional 10, non-fungsionalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya use case ke-11 yaitu use case mengelola data transaksi. Di sini deskripsinya adalah admin dapat mengelola atau mengecek data transaksi atas pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, kodenya ada fungsional 11 dan non-fungsionalnya sendiri itu ada non-fungsional 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan terakhir, use case ke-12 yaitu use case-nya dapat mengelola cetak invoice. Deskripsinya di sini admin dapat mengelola invoice atau laporan yang akan ditampilkan di sistem untuk pelanggan. Fitur ID-nya ada fungsional 15, non-fungsionalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya akan dibacakan oleh Witri. Oke, baik, untuk selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem OU. Sini yang pertama ada admin memiliki menu, di sini menu memiliki kategori. Lalu menu juga ada atributnya, yaitu menu ID dan kategori ID, kategori strip ID. Lalu selanjutnya dari menu memiliki tables memiliki atributnya tables underscore ID. Lalu dari tables memiliki order. Di sini order ada atributnya itu ada dua, yaitu order strip ID dan table strip ID. Selanjutnya order memiliki order detail. Order detail memiliki 3 atribut, yaitu menu strip ID, order strip ID, dan order strip detail strip ID. Selanjutnya, order detail memiliki pelanggan. Di sini pelanggan memiliki atribut pelanggan strip ID, lalu ke bawah pelanggan memiliki invoice, dan terakhir invoice ini memiliki 3 atribut, yaitu invoice strip ID, pelanggan strip ID, dan order strip ID. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Oke, kita masuk ke rancangan alternatif sistem, di mana halaman home-nya atau daftar menunya akan seperti ini. Di sini ada tulisan selamat datang ya, ucapan selamat datang di aplikasi order app-nya. Lalu juga ada menu, yaitu menu makanan dan minuman, dan juga ada invoice dan juga keranjang. Nah, nanti ketika usernya itu klik menu atau memesan, akan pindah ke halaman pesanan ini. Gitu. Jadi anggapnya ini udah milih makanan dan minuman. Gitu. Terus ketika diklik bayar, nanti akan langsung muncul ke halaman transaksi. Disuruh bayar ini menggunakan tunai ataupun mau pakai m-banking. Oke, setelah sudah dibayar nanti akan mendapatkan invoice ya, semacam invoice nomor virtual akunnya. Dan ini untuk laporannya, apa saja yang sudah dipesan oleh user itu sendiri, dan ada totalnya juga ya, total harga. Oke, terakhir ini ada invoice yang lebih detailnya lagi ya, invoice terkait pembayarannya. Itu ada tampilan beberapa menu yang dipesan, terus ada jumlahnya sama total harga itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya di sini ada halaman mengolah data menu, di mana halaman ini adalah untuk admin. Di sini di navbarnya sendiri terdapat menu, dan kedua ada meja, yang ketiga ada pelanggan. Pertama di sini untuk minuman,
itu merupakan jenis kategori yang dimana admin dapat mengelola atau mengedit atau mengubah jenis kategori yang ada. Selanjutnya, di sini ada kolom plus atau frame plus itu adalah untuk menambah produk yang akan dikelola oleh admin. Selanjutnya ada halaman mengelola data meja, di mana di sini admin dapat mengelola data meja yang tersedia ataupun yang sudah sold out gitu. Selanjutnya halaman mengelola data pesanan. Di sini admin dapat melakukan mengelola data pesanan dari pelanggan, baik yang belum ataupun yang sudah. Di sini adalah tampilan yang belum membayar atau belum melakukan transaksi. Selanjutnya, dari yang belum membayar atau belum melakukan transaksi itu detailnya adalah seperti ini, yaitu kode pemesanan OU011, yaitu melakukan pemesanan berupa kopi dan donat, seperti itu. Selanjutnya, ada halaman mengelola data transaksi. Jadi, mengelola data transaksi itu masih sama berada di menu pelanggan, yang dimana di sini ada di submenu sudah, yang artinya pelanggan sudah melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya, dari transaksi pembayaran pelanggan tadi, detailnya adalah melakukan atau outputnya yaitu invoice atau laporan dari hasil transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih, guys.